Perkenalkan, nama saya Putri Angelina Kumaat. Saya mahasiswa ekstensi Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang consusion atau geger otak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kegawat Daruratan 2. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari geger otak. Geger otak adalah cedera kepala ringan yang disebabkan oleh benturan dari eksternal atau benturan dari luar. Ini dapat terjadi karena kontak fisik atau benturan dengan benda lainnya. Seperti contohnya pada olahraga tinju atau olahraga bola dengan kontak fisik pada umumnya. Untuk benturan dengan benda lain, contohnya kecelakaan dalam bersepeda atau dalam motor atau dalam mobil. Kecelakaan juga dapat menyebabkan geger otak terjadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa otak kita dilapisi oleh lapisan gelatin. Lapisan inilah yang melindungi otak kita dari guncangan atau benturan dari luar. Gejala dalam geger otak yang paling umum terjadi adalah sakit kepala, amnesia, dan linglung. Dalam kejadian amnesia, biasanya kejadian yang terjadi pada saat benturan atau pada saat kecelakaan, orang itu tidak mengingatnya sebelum terjadi, bahkan sesudah terjadi, dia tidak mengingat kejadian yang sudah terjadi pada dirinya. Tanda dan gejala yang mungkin terjadi adalah contohnya yang pertama, telinga berdenging. Yang kedua, perut mual dan muntah. Dan yang ketiga, bicara kurang jelas atau pertanyaannya diulang berulang-ulang kali. Selanjutnya, sulit mengingat atau melupakan. Kemudian, lebih sensitif dengan suara bising. Ada juga pada kasus yang terjadi, indera penciuman dan pengecapan sering hilang. Bisa juga terjadi gangguan tidur, depresi, bahkan stres yang berkepanjangan. Dalam kasus geger otak, bisa juga terjadi kepribadian seseorang itu berubah atau kondisi komplikasi dalam geger otak yang terjadi adalah sakit kepala lebih dari 7 hari setelah terjadi cedera otak, kemudian pusing, merasa lingkungan sensasi sekitar berputar-putar atau yang sering disebut vertigo selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor risiko yang terjadi pada geger otak. Pertama, tentunya sudah pernah mengalami geger otak. Yang kedua adalah mengoperasikan atau mengantar kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya dalam keadaan mabuk. Dan yang ketiga adalah melakukan olahraga dengan tidak menggunakan pelindung. Untuk penanganan dalam kasus geger otak, yang pertama kita harus melakukan airway atau cek jalan nafas pasien dengan cara lihat, dengar, dan rasakan selama 5 detik lamanya. Yang kedua adalah breathing. Dalam breathing, pastikan pernafasan adekuat. Bila ada gangguan pernafasan dalam breathing, berikan oksigen. Pastikan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, circulation. Identifikasi tingkat kesadaran pasien, kemudian cek nadi pasien. Selanjutnya, disability, cek GCS dari pasien tersebut. Jika ada perdarahan akibat dari luka terbuka, lakukan balut atau tekan daerah perdarahan tersebut dengan kain kasah atau dengan kain bersih jika tidak memiliki kain kasah. Jangan lepaskan kain kasah atau kain bersih sampai perdarahan berhenti. Jika ada pembengkakan di area kepala, segera lakukan pengompresan dengan menggunakan es batu. Sebanyak 15-20% orang yang mengalami geger otak mengalami post-contusion syndrome atau post-syndrome setelah mengalami geger otak.
Biasanya dalam keadaan ini orang mengalami pusing, sakit kepala, bahkan kesulitan dalam berpikir selama 3 minggu atau bahkan sampai 3 bulan lamanya. Meskipun geger otak disebut ringan, namun setiap orang yang mengalami geger otak harus mendapatkan penanganan secepatnya dan tepat juga. Selanjutnya, fokus penanganan untuk geger otak adalah mengembalikan fungsi otak, menyembuhkan gejalanya, dan membantu pasien kembali ke aktivitas sehari-hari. Umumnya, pasien yang mengalami geger otak diharuskan untuk istirahat semaksimal mungkin untuk mencegah potensi lainnya. Kemudian, diharapkan untuk tidak ada gangguan dalam istirahat atau istirahat semaksimal mungkin. Demikian penjelasan saya tentang geger otak atau confusion. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.